tutorial file service configuration, di mana fitur ini merupakan salah satu fitur yang ada pada Windows Server 2016 yang diterapkan pada Windows Server 2016, merupakan sebuah aturan yang dapat mempermudah seorang administrator untuk melakukan manajemen terhadap data yang tersimpan pada server, mengklasifikasikan dan mengelompokkan data sehingga data yang tersimpan dapat sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Adapun beberapa fitur yang dapat kita lakukan adalah yang pertama file classification infrastructure, yang kedua file management task, yang ketiga kuota manajemen, yang keempat file screening manajemen dan storage report, dan fitur-fitur lainnya. Dan pada video kali ini kita akan membahas dua fitur penting yang ada pada layanan file server resource manager, yaitu fitur kuota manajemen dan fitur file screening manajemen. Oke, langsung saja kita install ya layanannya. Kita login. Oke. Kita tunggu hingga proses loginnya berhasil. Oke, tahapan pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan proses instalasi fitur dan layanan dari file server file service resource manager. Kita next. Oke, kita next. Pada bagian ini kita akan mencentang fitur file server resource manager, kita add feature. Oke, kita next ya, next. Oke, kita install. Oke, kita tunggu hingga proses instalasi layanan servernya berhasil. Kita tunggu. Oke, proses instalasi layanan file service resource manager hampir selesai. Oke, selesai, berhasil. Close. Kita masuk ke menu tool ya, tool file server resource manager. Dia akan tampil tampilan untuk konfigurasinya. Jadi kita akan mengkonfigurasi yang pertama kuota manajemen. Nah, di kuota manajemen ini ada kuota sama ada kuota template. Nah, sebelum membuat sebuah kuota kita harus membuat, atau kita juga bisa menggunakan kuota yang sudah ada sebelumnya ya. Namun kita akan berinisiatif untuk membuat sebuah template kuota. Oke, kita beri nama kuota limitasi by. Oke, description-nya kuota limit 100 mega. Oke, kita setting ya. Limitasinya itu 100 megabyte. Terus kita add. Oke. Ini hanya sebagai informasi saja ya ke administrator. Ketika kuotanya hampir habis, makanya si sistem akan melakukan proses email atau mengirimkan email ke administrator. Kita klik OK. Nah, kuota kita sudah ada dengan batasan 100 mega. Selanjutnya kita akan buat template ya. Kita create kuota. Oke. Kuota path-nya kita tentukan, masuk di desktop. Kita buat folder di desktop. My document, klik OK. Oke, kita sudah punya directory yang akan kita setting kuotanya. Terus kita pilih kuota limitasi by Walid Umar, auto apply template and create kuota. Oke, create kuota on path, kita create. Oke, cukup mudah, berhasil. Nah,
kita akan coba untuk mencoba mengisi folder yang kita sudah buat ini. Jadi folder kuota ini juga bisa kita share ke komputer lain, namun kita bisa menerapkan aturan pembatasan. Misalnya kita buka, nah kita akan simpan beberapa file yang berat ya. Misalnya use Windows. Oke, misalnya ini Explorer-nya kita copy. Kita copy ke dokumen. Oke, kalau kita lihat pada manajemen kuota, kita refresh. Nah, biasanya sudah ada presentasinya, presentasi penggunaan filenya. Oke, kita akan duplikasi, Ctrl V, kita copy. Oke, kita coba lihat ukurannya ya, refresh. Nah, ini presentasinya sudah 89%. Kita coba untuk memenuhi apakah benar-benar direktorinya ini sudah terlimit atau bagaimana ya. Jadi kita coba tes. Nah, is needed, try again. Nah, jadi sudah tidak bisa karena kuota kita sudah mencapai batas maksimal. Kita coba copy lagi. Oke, sudah mencapai batas maksimum dari kuota yang disediakan. Jadi cukup mudah untuk penerapannya. Oke, kita hapus kembali. Oke, kita refresh. Biasanya presentasinya kembali ke 0. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke file screening management. Nah, file ini fitur ini berfungsi untuk melakukan filtering ya, filtering terhadap file-file yang kita simpan pada folder kita. Jadi bisa kita klasifikasikan, misalnya yang bisa disimpan itu hanya file berekstensi txt atau file yang berekstensi dokumen saja. Selain file itu tidak bisa kita melakukan proses penyimpanan ya, penyimpanan. Jadi sebelum membuat file screening, kita akan buat template-nya dulu, sama kayak tadi. Pada kuota template kita setting, misalnya kita setting filtering file txt. Jadi akan kita blokir itu ada beberapa ya, diantaranya tidak bisa copy file exe, tidak bisa copy file audio, dan tidak bisa copy file image. Jadi yang bisa itu hanya dokumen saja. Oke, HTML juga tidak bisa. Oke, yang lain-lain hanya untuk pelaporan saja. Terus kita klik OK. Oke, filtering file. Kita sudah punya layanan filtering. Kita bisa edit template propertiesnya. Misalnya kita beri nama. Oke, kita klik OK, apply. Oke, sudah ada. Selanjutnya kita akan membuat file screen kita. Lokasinya kita tentukan, terletak di my document. Oke, ini kita gunakan ini. Kita create. Oke, di sini kalau kita lihat pada screening template itu kita akan memblok file audio ya, file exe itu tidak bisa digunakan, tidak bisa dipastikan lagi. Kita coba paste. Nah, ini no longer locate. Kita coba copy file-file, kita coba buat file gambar, oke, image, web, dan lain-lain. Kita coba new text dokumen ya. Kalau teks dokumen bisa bitmap ya, you need permission to perform this action. Oke, untuk membuat sebuah file gambar tidak bisa. Untuk copy, oke, kita cari file audio.
atau kita cari file exe. Oke, kita copy ke my dokumen ya. Ini juga tidak bisa ya, kita butuh permission untuk melakukan hal tersebut. Nah, agar directory ini dapat digunakan secara global, kita bisa melakukan mekanisme atau proses sharing. Kita akan sharing, kita setting everyone at read and write, save, sehingga klien kita bisa mengakses dengan mengakses halaman Windows server.net. Jadi ada file user net logon, Windows server.net. Kayaknya ini filenya ya, filenya itu server A. Kita copy nih etherpad-nya, copy. Server A. Save desktop. Ini filenya. Kita coba buat file bitmap ya, tidak bisa. Kita buat file teks ya, bisa. Jadi cukup mudah untuk tutorial kali ini. Sekian, semoga tutorialnya bermanfaat untuk file server ya, untuk layanan file server resource manager. Semoga bermanfaat. Nantikan video-video terkait Windows Server berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video sebelumnya kamu udah lihat bagaimana kita melakukan instalasi file server resource manager ya. Jadi FSRM itu merupakan sebuah role services yang ada di Windows Server 2012 untuk memberikan pengaturan ya terhadap file server. Jadi kamu bisa mengatur file apa saja yang boleh disimpan di server dan berapa besar kuota yang diberikan di masing-masing folder. Nah, kemarin setelah kita lakukan instalasi, ya, hari ini kita lanjutkan lagi dengan mengkonfigur file server resource manager tersebut. Nah, jadi caranya kita menggunakan server manager dashboard seperti biasa. Kemudian di sini ada menu tools. Kemudian kita cari file server resource manager. Nah, ini file server resource manager sudah terbuka seperti ini ya. Nah, kamu bisa klik di sini ya. Kemudian configure option. Nah, ini adalah beberapa setting yang bisa kamu atur di file server resource manager option. Nah, untuk email notification ya. Jadi misalkan ada orang yang menyimpan file yang tidak diizinkan ya. Nah, maka dia akan mendapatkan notifikasi dari file server resource manager. Nah, di sini kita harus masukkan dulu IP address dari email server kita ya, bisa email server Exchange kamu atau email server yang lain. Masukkan IP addressnya misalkan ya. Kemudian administratornya siapa? Ini email administrator yang akan menerima kalau terjadi pelanggaran misalkan. Dan kemudian juga di sini adalah si pengirim dari peringatan tersebut. Jadi misalkan yang akan mengirim itu adalah fsrm@mataram.com. Nah, kemudian untuk mengetes emailnya kan bisa klik di sini tombol send test email ya. Nah, ini muncul pesan bahwa email servernya ini bisa digunakan untuk mengirim pesan ya. Jadi kalau udah muncul peringatan seperti ini, ini kamu bisa pakai email server tersebut untuk mengirim pesan kalau ada yang melakukan pelanggaran dengan
eh, file server ya. Nah, kalau udah klik OK, kemudian di sini ada beberapa tab yang kita bisa konfigur ya untuk file server tersebut. Di sini ada notification limit ya. Ini berapa menit sekali si FSRM ini akan mengirim notifikasi gitu ya. Jadi defaultnya ini adalah 1 jam atau 60 menit, jadi dibiarkan saja ya. Nah, kemudian di sini ada storage report. Ya, di sini ada report-report apa saja yang bisa kamu konfigur. Reportnya antara lain ini ada duplicate files, kemudian file screening audit ya. Kamu bisa edit parameternya di sini ya. Berapa minimum event untuk file screening audit ini terjadi ya. Dan juga untuk semua user atau user tertentu kan. Jadi kamu bisa pilih parameternya ya. Nah, di sini ada banyak report-report yang bisa dikirim oleh si file server resource manager ya, files by file group, kemudian ownernya siapa, propertiesnya ya, folder, kemudian ada large file ya, kemudian ada file-file yang jarang diakses ya, kemudian yang paling sering diakses apa, kemudian penggunaan kuotanya itu seperti apa saja ya. Ini adalah report-report yang bakal dikirim oleh si FSRM. Nah, kemudian di sini adalah lokasi reportnya ya. Defaultnya di C storage report ya. Kemudian ada folder insiden, kemudian ada folder schedule, dan kemudian ada folder interaktif ini untuk yang on demand report ya. Nah, kemudian untuk file screen audit kamu bisa mengaktifkan di sini report file screen audit di database auditing. Nah, kemudian kamu bisa mengaktifkan automatic classification ya untuk file-file. Jadi untuk klasifikasi file ya, kamu bisa aktifkan kapan dilakukan, misalkan seminggu sekali atau sebulan sekali atau tiap hari tertentu ya, seperti itu. Nah, kemudian akses deny assistant. Jadi kamu bisa konfigur misalkan kalau dia tidak punya izin akses, maka dia akan dikirimkan email ya, seperti itu. Kemudian di sini kita bisa enable deny access assistant ya. Jadi si user itu akan bisa mengirim email kalau ada masalah, dia bisa kirim email ke administrator misalkan. Ya, kita enable di sini. Kemudian kita masukkan tujuan untuk permintaan izin akses tersebut ya. Oke ya. Dan untuk preview emailnya seperti ini misalkan. Nah, user akan bisa di sini klik request assistant, maka si FSRM itu akan mengirim email ke administrator. Nah, itu dia beberapa opsi yang bisa kita konfigur untuk file server resource manager. Tutorial file service configuration, di mana fitur ini merupakan salah satu fitur yang ada pada Windows Server 2016 yang diterapkan pada Windows Server 2016, merupakan sebuah aturan yang dapat mempermudah seorang administrator untuk melakukan manajemen terhadap data yang tersimpan pada server, mengklasifikasikan dan mengelompokkan data sehingga data yang tersimpan dapat sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Adapun beberapa fitur yang dapat kita lakukan adalah yang pertama file classification infrastruktur, yang kedua file management task, yang ketiga kuota manajemen, yang keempat file screening manajemen dan storage report, dan fitur-fitur lainnya. Dan pada video kali ini kita akan membahas dua fitur penting ya, dua fitur penting yang ada pada layanan file server resource manager, yaitu fitur kuota manajemen dan fitur file screening manajemen. Oke, langsung saja kita install ya layanannya. Kita login. Oke.
Kita tunggu hingga proses loginnya berhasil. Oke, tahapan pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan proses instalasi fitur dan layanan dari file server File Service Resource Manager. Kita next. Oke, kita next. Pada bagian ini kita akan mencentang fitur File Server Resource Manager, kita add feature. Oke, kita next ya, next. Oke, kita install. Oke, kita tunggu hingga proses instalasi layanan servernya berhasil. Kita tunggu. Oke, proses instalasi layanan File Service Resource Manager hampir selesai. Oke, selesai, berhasil. Close. Kita masuk ke menu tool ya, tool File Server Resource Manager. Dia akan tampil tampilan untuk konfigurasinya. Jadi kita akan mengkonfigurasi yang pertama kuota manajemen. Nah, di kuota manajemen ini ada kuota sama ada kuota template. Nah, sebelum membuat sebuah kuota kita harus membuat, atau kita juga bisa menggunakan kuota yang sudah ada sebelumnya ya. Namun kita akan berinisiatif untuk membuat sebuah template kuota. Oke, kita beri nama kuota limitasi by. Oke, descriptionnya kuota limit 100 mega. Oke, kita setting ya, limitasinya itu 100 megabyte. Terus kita add. Oke, ini hanya sebagai informasi saja ya ke administrator. Ketika kuotanya hampir habis, makanya si sistem akan melakukan proses email atau mengirimkan email ke administrator. Kita klik OK. Nah, kuota kita sudah ada dengan batasan 100 mega. Selanjutnya kita akan buat template ya. Kita create kuota. Oke. Kuota path-nya kita tentukan. Kita masuk di desktop. Kita buat folder di desktop. My document. Klik OK. Oke, kita sudah punya direktori yang akan kita setting kuotanya. Terus kita pilih kuota limitasi by Walid Umar, auto apply template and create kuota. Oke, create kuota on path, kita create. Oke, cukup mudah, berhasil. Nah, kita akan coba untuk mencoba mengisi folder yang kita sudah buat ini. Jadi folder kuota ini juga bisa kita share ke komputer lain, namun kita bisa menerapkan aturan pembatasan. Misalnya kita buka, nah kita akan simpan beberapa file yang berat ya. Misalnya use Windows. Oke, misalnya ini Explore-nya kita copy. Kita copy ke dokumen. Oke, kalau kita lihat pada manajemen kuota, kita refresh. Nah, biasanya sudah ada presentasinya, presentasi penggunaan filenya. Oke, kita akan duplikasi, Ctrl V, kita copy. Oke, kita coba lihat ukurannya ya, refresh. Nah, ini presentasinya sudah 89%. Kita coba untuk memenuhi apakah benar-benar direktorinya ini sudah terlimit atau bagaimana ya. Jadi kita coba tes. Nah, is needed, try again. Nah, jadi sudah tidak bisa
karena kuota kita sudah mencapai batas maksimal. Kita coba copy lagi. Oke, sudah mencapai batas maksimum dari kuota yang disediakan. Jadi cukup mudah untuk penerapannya. Oke, kita hapus kembali. Oke, kita refresh. Biasanya presentasinya kembali ke nol. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke file screening management. Nah, file ini main fitur ini berfungsi untuk melakukan filtering ya, filtering terhadap file-file yang kita simpan pada folder kita. Jadi bisa kita klasifikasikan, misalnya yang bisa disimpan itu hanya file berekstensi txt atau file yang berekstensi dokumen saja. Selain file itu tidak bisa kita melakukan proses penyimpanan ya, penyimpanan. Jadi sebelum membuat file screening, kita akan buat template-nya dulu, sama kayak tadi. Pada kuota template kita setting, misalnya kita setting filtering file txt. Jadi akan kita blokir itu ada beberapa ya, diantaranya tidak bisa copy file exe, tidak bisa copy file audio, dan tidak bisa copy file image. Jadi yang bisa itu hanya dokumen saja. Oke, HTML juga tidak bisa. Oke, yang lain-lain hanya untuk pelaporan saja. Terus kita klik OK. Oke, filtering file. Kita sudah punya layanan filtering. Kita bisa edit template propertiesnya. Misalnya kita beri nama. Oke, klik OK, apply. Oke, sudah ada. Selanjutnya kita akan membuat file screen kita. Lokasinya kita tentukan, terletak di my document. Oke, ini kita gunakan ini. Kita create. Oke, di sini kalau kita lihat pada screening template itu kita akan memblok file audio ya, file exe itu tidak bisa digunakan, tidak bisa dipastikan lagi. Kita coba paste. Nah, ini no longer locate. Kita coba copy file-file, kita coba buat file gambar, kayak image, web, dan lain-lain. Kita coba new text dokumen ya. Kalau text dokumen bisa bitmap ya, you need permission to perform this action. Oke, untuk membuat sebuah file gambar tidak bisa. Untuk copy, oke, kita cari file audio. Atau kita cari file exe. Oke, kita copy ke my dokumen ya, ini juga tidak bisa ya. Kita butuh permission untuk melakukan hal tersebut. Nah, agar directory ini dapat digunakan secara global, kita bisa melakukan mekanisme atau proses sharing. Kita akan sharing, kita setting everyone at read and write, save, sehingga klien kita bisa mengakses dengan mengakses halaman Windows server.net. Jadi ada file user net logon, Windows server.net. Kayaknya ini filenya ya, filenya itu server A. Kita copy nih etherpad-nya, copy. Server A. Save.
desktop. Oke, ini filenya. Kita coba buat file bitmap ya, tidak bisa. Kita buat file teks ya, bisa. Oke, jadi cukup mudah untuk tutorial kali ini. Sekian, semoga tutorialnya bermanfaat untuk file server ya, untuk layanan file server resource manager. Semoga bermanfaat.